warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Melia Putri, NIM 2248201196. Di sini saya akan menjelaskan tugas kimia organik. Materi pertama tentang amina. Amina merupakan senyawa organik dan gugus fungsional yang isinya terdiri dari senyawa nitrogen atom dengan pasangan sendiri. Amino merupakan derivatif amonia, biasanya dipanggil amida, dan memiliki berbagai kimia yang berbeda. Yang termasuk amino meliputi pertama asam amino. Asam amino adalah molekul organik yang menjadi komponen dasar menyusun protein. Yang kedua, amina biogenik adalah zat biogenik dengan satu atau lebih gugus amina. Amina biogenik berperan penting dalam fungsi tubuh seperti mengatur suhu tubuh, pH lambung, dan tekanan darah. Yang ketiga, trimetilamina adalah senyawa kimia yang terdiri dari satu atom nitrogen yang terikat dengan 3 gugus metil atau CH3. Trimetilamina juga memiliki beberapa aplikasi praktis seperti dalam sintesis senyawa lain dan sebagai sensor gas untuk menguji kesegaran ikan. Yang terakhir, anilina, juga dikenal sebagai aminobenzena atau fenilamina, adalah senyawa organik dengan rumus kimia C6H5NH2. Anilina memiliki sifat basa lemah, tidak berwarna, dan mudah terbakar. Sifat kimia yang pertama, basa. Amina bersifat basa karena memiliki pasangan elektron bebas pada atom nitrogen yang dapat menerima proton atau H+. Yang kedua, reaksi dengan asam. Amina dapat bereaksi dengan asam untuk membentuk garam amonium. Yang ketiga, reaksi dengan halogen. Amina dapat bereaksi dengan halogen untuk membentuk garam amonium. Yang terakhir, reaksi dengan epoksida. Amina dapat bereaksi dengan epoksida untuk membentuk amonium kuartener. Tata nama melibatkan penamaan senyawa yang mengandung gugus fungsi amina, NH2. Ada dua cara utama untuk menamai amina. Yang pertama, tata nama umum. Amina primer diberi nama dengan menggabungkan nama gugus alkil dengan sufiks amina, contohnya CH3NH2 disebut metilamina. Tata nama yang kedua, IUPAC. Amina primer diberi nama dengan mengganti akhiran E dari nama alkana induk dengan amina, contohnya CH3NH2 disebut metanamina. Untuk amina sekunder dan tersier, gugus alkil yang terikat pada nitrogen diberi awalan N, diikuti dengan nama amina. Contohnya CH3,2NH disebut N-metilmetanamina. Kegunaan amina digunakan dalam pembuatan obat-obatan, pewarna bahan kimia untuk perlindungan tanaman, dan produk perawatan pribadi. Yang kedua, materi protein. Protein molekul yang terdiri dari ratusan hingga ribuan senyawa kecil yang disebut asam amino. Protein memiliki banyak fungsi penting dalam tubuh, termasuk membangun dan memperbaiki jaringan, membentuk antibodi, berperan sebagai enzim, mengangkut zat, atau menjadi sumber energi. Jenis protein berdasarkan struktur ada 3. Yang pertama, protein globular. Protein yang terbentuk bulat dan larut dalam air, banyaknya berperan sebagai enzim. Yang kedua, protein berserat. Protein yang berbentuk serat dan tidak larut dalam air banyak berperan sebagai struktur. Yang ketiga, protein membran. Protein yang terikat pada membran sel dan berperan dalam berbagai proses seluler. Di sini, sifat penting protein meliputi yang pertama, berat molekul yang besar, kedua, sifat amorfer, yang ketiga, kemampuan untuk mengalami denaturasi dan koagulasi, yang keempat, serta kelarutan dalam air. Kelebihan protein yang pertama, membebani ginjal. Asupan protein berlebihan dapat menyebabkan ginjal bekerja keras untuk memproses limbah nitrogen, yang bisa menyebabkan kerusakan ginjal pada orang dengan masalah ginjal sebelumnya. Yang kedua, sembelit. Konsumsi protein berlebihan tanpa disertai asupan serat yang cukup dapat menyebabkan sembelit. Yang ketiga, penurunan kalsium. Tumbuh dapat membuat kalsium yang lebih banyak ketika mengkonsumsi protein berlebihan. Kekurangan protein pertama, masalah pertumbuhan, yaitu kekurangan protein dapat menghambat pertumbuhan, terutama pada anak-anak, yang biasanya menyebabkan stunting. Yang kedua, kelemahan otot. Protein adalah komponen utama otot, jadi kekurangan protein dapat menyebabkan kelemahan otot dan penurunan massa otot. Yang terakhir, gangguan pencernaan, yaitu kekurangan protein dapat menyebabkan berbagai masalah pencernaan seperti konstipasi. Selanjutnya, kegunaan spesifik protein. Yang pertama, membangun dan memperbaiki jaringan. Yang kedua, sebagai enzim. Yang ketiga, mendukung sistem kekebalan tubuh. Sekian dari video saya. Bila ada kata salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.